gereja itu kita ketemu bukan cuma sama Tuhan, tapi kita ketemu saudara seiman. Rasanya itu kepingin deh peluk Anda. Peduli amat. Kalau masuk sini kan sudah urusan gereja. Sini berdiri. Berdiri. Saya mau peluk mau apa? God bless you. Sini. God bless you. Saya tidak punya virus corona, saya punya virus FKA. Kamu juga mau berdiri sekalian. Ya, God bless you. Gitu loh ya. Kalau mau kena itu gembalanya dulu yang kena. Jadi nggak usah ketakutan. Tetap datang ke gereja. Hey, yang live streaming. Ini naiknya gimana? Yang live streaming ya. Selamat datang di channel ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini saya tidak mengomentari video yang baru saja saya tayangkan kepada Anda semua dari segi benar atau salah. Tetapi saya ingin berbagi kepada Anda sekalian tentang makna gereja itu sendiri. Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 771, gereja memiliki dua dimensi yang tidak terpisahkan, yaitu dimensi ilahi dan dimensi manusiawi. Perpaduan antara kedua hal ini merupakan suatu yang sempurna yang membuat gereja sebagai kelompok yang kelihatan secara lahiriah namun bersifat rohania. Kelompok yang dilengkapi struktur kepemimpinan namun juga sebagai tubuh mistik Kristus. Kelompok yang berada di dunia namun diperkaya oleh karunia-karunia surgawi. Bandingkan Lumen Gentium nomor 8. Nah, dalam konteks situasi sekarang ini, gereja tidak hanya bertumpu pada dimensi lahiriah saja, yaitu adanya kumpulan manusia yang berada pada suatu gedung atau bangunan tertentu yang berkumpul orang-orang beriman untuk merayakan perayaan Ekaristi atau kegiatan peribadatan yang lain. Tetapi gereja juga dapat dibawa ke makna yang lebih dalam, yaitu gereja yang berdimensi ilahi, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan ada roh yang menyatukan kita. Sebab Katekismus Gereja Katolik nomor 797 mengatakan, jasa Roh Kudus sebagai prinsip yang tidak nampak bahwa semua bagian tubuh terikat di antara mereka satu dengan yang lain, maupun juga dengan kepala mereka yang mulia, yaitu Kristus. Karena roh itu secara utuh berada dalam kepala, utuh berada dalam tubuh, dan utuh dalam anggota-anggota masing-masing. Dengan kata lain, Roh Kudus itu bertindak sebagai pengikat untuk keutuhan tubuh mistik Kristus, karena roh itu ada di dalam Kristus sebagai kepala, ada di dalam tubuh secara keseluruhan, dan juga ada di dalam setiap umat beriman. Kesimpulannya, dalam kondisi sekarang ini, di mana kita wajib melakukan physical distancing demi keselamatan umat manusia, maka situasi sekarang ini mengingatkan kita untuk juga memberi perhatian pada dimensi ilahi dari gereja. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi hasil permenungan saya. Yaitu, pertama, saya suka bermenung
dari peristiwa berkat Urbi et Orbi dari Paus Fransiskus. Banyak orang Katolik mengikuti secara online doa bersama Paus Fransiskus dan ditutup dengan berkat Urbi et Orbi atau berkat untuk kota Roma dan dunia. Nah, dalam permenungan saya, walaupun pada saat itu semua orang Katolik berada di berbagai belahan dunia, tetapi inilah peristiwa di mana Roh Kudus menyatukan kita semua umat Allah yang juga sebagai tubuh misteri Kristus bersatu dalam sebuah persekutuan. Kedua, ingatlah bahwa gereja itu berdimensi ilahi dan juga berdimensi manusiawi, sehingga secara lahiriah kita sedang berada dalam situasi atau kondisi social distancing atau physical distancing, tetapi secara rohaniah kita bersatu di dalam iman, di dalam doa, dan di dalam harapan untuk melawan wabah ini. Ketiga, bagi kita semua, para tokoh agama dan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang keagamaan, janganlah hanya mementingkan kehendak pribadi kita saja, sampai-sampai kita lupa pada kehendak Allah, di mana dalam situasi dunia saat ini Allah berkehendak supaya kita bersama-sama memikirkan keselamatan jiwa-jiwa dari umat kita sendiri. Selain itu, ingatlah bahwa memaksakan kehendak pribadi untuk melebihi kehendak Allah itu adalah awal dari dosa. Keempat, Gereja Katolik memiliki pemahaman teologi dan aturan gereja yang memperbolehkan ibadah live streaming saat wabah COVID-19 sekarang ini. Sehingga janganlah dengan seenaknya mengkritik kami yang sedang mengadakan live streaming di dalam peribadatan kami.